Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kalau kita boleh berjumpa lagi pada hari ini untuk ibadah online kita minggu ini. Biarlah kita semua, meskipun kita berjauhan, tapi kita boleh bersatu hati untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kita rindu nama Tuhan diagungkan senantiasa dalam hidup kita. Amin saudara. Saya rindu hari ini untuk mengajak kita memulai ibadah kita dengan satu pujian. Yesus kami puja, mari agungkan Dia. Dia layak kita agungkan, Dia layak kita sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise, and as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus, come Lord Jesus and take your place. Selamat hari Minggu, selamat berbakti di rumah masing-masing. Kita semua menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita di rumah beribadah seorang diri, tapi saudara tidak pernah sendiri. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan, mari kita diingatkan oleh ayat firman Tuhan, Mazmur 33 ayat 18. Mengatakan Mazmur Daud, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Tuhan mengenal kita, saudara-saudara. Matanya selalu tertuju kepada kita. Mari kita
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Walaupun kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah tempat perlindungan kami pada masa kesesakan. Tuhan Yesus, saat ini mungkin kami merasa tidak nyaman Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau mengatur segala masa. Ada waktunya nanti. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami berdoa mohon Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami. Tuhan membersihkan hati kami, melayakkan kami. Sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, sebentar kami ingin memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Tolong berikan kami hati yang gembira, hati yang selalu bisa mengucap syukur, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Pada hari ini kami ingin belajar kembali akan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Kami boleh mendapatkan kebahagiaan yang sejati yang ada di dalam Tuhan kami, Allah yang hidup, yang sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, isi hati kami, penuhi, puaskan hati kami. Kami ingin Tuhan menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa, beracaralah di tengah kami, berkati ibadah kami. Kami percaya dan kami yakin bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Amin. Puji Tuhan saudara, suatu firman yang indah. Mata Tuhan tertuju pada anak-anak yang mengasihi Dia. Sungguh indah saudara ya, karena itu saya rindu mengajak kita semua untuk menaikkan pujian berikutnya. In His name. Di tengah-tengah gejolak COVID-19 saat ini saudara, mungkin kau merasa khawatir, kau merasa letih, tapi ingat, pada waktu Tuhan semua akan jadi indah. Amin. In His time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show
in your time. Be to you a lovely thing in your time. Amen. Amen, saudara. In His time, He make everything beautiful in His time. Amen. Tetap percaya, tetap pegang janjinya, tetap beriman pada Tuhan. Hatiku percaya Tuhan, Engkau yang Allah yang sanggup menyelamatkan aku. Engkau Allah kubu pertahananku dan menara perlindunganku. Amin. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan masbukku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan masbukku, ya gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan kepada kita. Amin. Kasih setianya tidak pergi dari kita, saudara. Apapun yang terjadi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pribadi yang mengenal hati kita, mengenal setiap sisi kehidupan kita. Naikkan pujian ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak
bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi naikkan puji. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ya Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Benar Tuhan, itu kerinduan kami. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama, katakan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Itulah seru doa kami ya Bapa. Kerinduan kami akan Dikau setiap saat. Seperti rusa yang selalu haus akan air yang segar, demikian juga jiwa kami selalu haus akan Dikau. Penuhilah hati dan pikiran ini dengan
Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu, supaya kami boleh mempunyai kebenaran yang sejati, kebahagiaan yang sejati, yang kami bisa miliki dengan pemberian dari Tuhan saja. Karena kami percaya kalau Tuhan yang memberi pasti baik dalam keadaan apapun juga. Kalau Tuhan yang memberikannya, pasti kami berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat siang, jemaat Mujo yang dikasihi Yesus Kristus. Demikian juga kawan-kawan, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kita bisa bertemu lagi di online untuk berbakti pada hari ini. Dan hari ini adalah seri berikutnya dari seri khotbah Yesus di Bukit. Dan hari ini kita akan membahas 4 ayat saja dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai 6. Dan saya ingin membacakannya terlebih dahulu. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 4 ayat ini, saudara-saudara, adalah satu inklusio. Satu inklusio itu artinya satu paket, yang dimana dari 4 ayat ini saling bergantungan satu dengan yang lain dan saling berkaitan satu dengan yang lain, ya. Walaupun kalau kita membacanya, maka kita mempunyai pertanyaan di dalam pikiran kita, sepertinya apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus itu terbalik-balik, saudara-saudara, ya. Contohnya di ayat 3 ditulis, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, kalau miskin ya miskin, mana mungkin punya kerajaan surga, ya. Dan juga yang 4 juga ditulis, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kadang-kadang pada waktu kita berduka cita, suka sekali untuk dihibur. Betul, saudara-saudara. Dan juga di ayat kelima ditulis, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sedangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kalau kita terlalu lemah lembut, maka orang akan menggunakan kita dengan semena-mena, ya. Dan di ayat 6 ditulis, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Seringkali kita mencari kebenaran, malah kita tidak pernah mendapatkan kebenaran itu. Sehingga saudara-saudara, kalau kita renungkan apa yang Tuhan Yesus maksudkan, berbahagialah orang yang miskin, yang berduka cita, yang lemah lembut, dan yang lapar dan haus, dan mereka itu orang-orang yang berbahagia. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan satu contoh, satu ilustrasi. Mungkin saudara sebagian pernah mendengar nama Tony Campolo. Tony Campolo ini seorang hamba Tuhan, seorang theologian. Dia pernah bersaksi, dulu waktu dia masih kecil, dengan kawannya, dia pergi ke salah satu supermarket pada malam tengah hari, pada malam hari, lalu dengan kawan-kawannya, dia merubah seluruh price tag, ya, harga-harga di barang-barang. Jadi contohnya permen karet dia rubah dengan harga TV $2.000, ya. Lalu harga TV ditaruh harganya permen karet 50 sen. Sehingga besok harinya pagi-pagi orang berbelanja, orang-orang mulai bingung, kok ini semuanya terbalik-balik, ya, semuanya terbalik-balik, ya. Nah, sinilah saudara-saudara, sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu pasti tidak terbalik-balik, ya,
pasti setiap kata firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu mempunyai arti tertentu supaya kita harus merenungkan, harus bisa mengerti, dan harus kita bisa jalankan. Ya, nah ucapan bibir dari Tuhan Yesus, dia katakan berbahagialah. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan diberkatilah orang yang miskin, maka dia akan mempunyai kerajaan surga? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah. Karena ada satu arti yang saudara-saudara yang lebih lagi artinya daripada diberkati. Kalau diberkati, ya artinya sepertinya itu hanya yang berbentuk materi saja, ya, berbentuk materi saja. Tetapi kalau berbahagia itu melebihi dari materi, ya, merupakan keadaan seseorang yang berbahagia. Ya, contohnya, belum tentu orang yang kaya mempunyai segala macam itu berbahagia. Ya, tetapi ada orang yang sederhana, hidupnya selalu berbahagia. Buktinya, Michael Jackson terkenal, kaya, bunuh diri. Ya, Marilyn Monroe kaya, terkenal, bunuh diri. Robin Williams terkenal, kaya, bunuh diri. Banyak sekali saudara-saudara yang kita kenal secara reality, orang yang bermateri tetapi tidak berbahagia. Ya, ada satu contoh lagi, kerajaan Inggris. Namanya satu kerajaan Inggris, pasti kita mempunyai bayangan berbahagia. Tetapi buktinya Prince Charles, Princess Diana divorce, bercerai, ya, tidak mempunyai kebahagiaan, ya. Nah, inilah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita supaya kita bersandar kepadanya. Dia ingin memberikan kebahagiaan, kedamaian yang sejati, yang sempurna, yang dunia tidak bisa berikan. Ya, mari kita bahas yang pertama, yaitu ayat ketiga. Di situ ditulis, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, nah kalau di dalam bahasa Inggris lebih bagus pengertiannya. Ya, ditulisnya begini, blessed are the poor in the spirit. Dalam arti kata, berbahagialah orang yang miskin rohaninya di hadapan Allah. Ya, bukan yang kita harus miskin lalu kita berbahagia. Ya, ada juga orang yang kaya mempunyai Yesus Kristus, berbahagia hidupnya. Ya, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah miskin dalam rohani. Seperti Yesaya 57 ayat 15, dia menulis orang yang remuk dan rendah hati. Ya, dia merasa orang yang remuk dan rendah hati, hatinya tergores dengan kebutuhan dia akan Tuhan. Ya, Yesaya 64 ayat 6, kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, seberapa kudus pun kita ini, kalau kita tidak mempunyai dipenuhi kebahagiaan daripada Tuhan, kekudusan Tuhan, maka kesalehan kita pun seperti pakaian yang kotor, Yesaya katakan. Ya, lalu di Lukas 18 ayat 13, seorang pemungut cukai yang sangat minta dikasihi oleh Tuhan karena dia merasa berdosa. Berbeda dengan orang-orang Farisi yang mempunyai kesalehan tersendiri dan mereka menganggap tidak perlu dikasihani oleh Tuhan. Demikian juga dengan Paulus di Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Dia merasakan kehebatannya yang dulu, ya, dia anggap merupakan suatu kerugian kalau dibandingkan dengan setelah dia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, demikian juga dengan Wahyu 3 ayat 17, jemaat Laodikia yang begitu kaya, diberkati. Mereka katakan,
kami kaya, kami pintar, kami sejahtera, kami tidak membutuhkan akan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, no, kamu melarat, kamu malang, kamu miskin, dan kamu telanjang di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, lebih baik kita merasa haus akan Tuhan. Kita merasakan dan haus akan Dia, ya. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Dan kalau kita mengakui akan segala dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, maka Tuhan Yesus berjanji, maka mereka itulah yang akan mempunyai kerajaan surga. Ya, it doesn't matter. Tidak masalah saudara punya atau tidak punya, tetapi kalau saudara merasa haus akan Tuhan atas keselamatan daripada Dia, maka Tuhan berjanji, maka Dia itu akan diberikan akan kerajaan surga. Ya, Yesaya 61 ayat 1 ditulis, orang yang sengsara, orang yang remuk hati itu dikasihi oleh Tuhan. Ya, Matius 9 ayat 12-13, orang Tuhan Yesus datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit, ya. Dan juga ditulis bukan yang kuat, bukan yang kaya, bukan yang memiliki akal, tetapi yang miskin rohani, ya. Hanya orang-orang yang mengakui kebutuhan mereka akan Allah akan mendapatkan kerajaan surga. Kalau saudara kaya, saudara membutuhkan Tuhan, saudara pun akan memiliki kerajaan surga. Dan itulah yang pertama, saudara-saudara. Lalu yang ayat keempat ditulis, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, mereka yang berduka cita. Berduka cita karena apa? Karena dosa. Dan kalau kita benar-benar mau berduka cita karena dosa, kita berduka citanya seperti kita sedang berduka cita karena kehilangan seseorang yang kita cintai. Itu sering nggak, mengalami nggak kita ini berduka atas dosa kita? Bukan saja menyesal, tetapi kita mau merubah hidup kita. Kita berduka, kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Ya, jadi kalau yang pertama itu adalah orang miskin dalam roh, adalah mereka yang mengakui kebutuhan mereka akan Allah. Dan ayat yang ini mengartikan bahwa mereka yang berduka karena dosa, ya, entah itu dosa pribadi, ya, dosa pribadi seperti Daud, dia menyesali kan dosanya, ya. Yesaya merasa berdosa, merasa kecil kalau dia melihat kekudusan Tuhan, ya. Paulus berduka cita atas segala dosa-dosanya, mengapa dia pernah menyesah jemaat Tuhan. Dia menyesali akan dosa-dosanya, ya. Selain kita menyesali dosa kita sendiri, kita pun juga bisa merasakan kita berduka kalau kita melihat orang lain juga hidup dalam dosa. Ya, kita berduka. Ya, tadi pagi saya ada kesempatan pergi drive ke satu tempat pagi-pagi sekali. Ini karena social distance, freeway ini kosong. Jadi orang-orang itu ngebut 100 mile per hour. Saya sudah jalan 75, ngaku aja nih saudara-saudara, ya, masih dipotong saudara-saudara. Coba kalau seandainya saya kaget, ya, lalu saya nabrak, itu kan jadi perkara, ya. Bukan dosa saya saudara-saudara, ya. Tapi dari hal itu saya merenungkan, aduh saya sedih kenapa orang kok tega mau potong orang punya jalan, ya. Padahal kita nggak mengganggu mereka, tetapi mereka mau mengganggu kita. Jadi seringkali juga kita di dalam kehidupan ini kita bisa berduka karena dosa orang lain, ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan mereka yang berduka karena dosa itu akan diberikan apa? Diberikan penghiburan, ya. Mereka akan diberikan penghiburan. Siapa yang menghibur?
Allah itu sendiri. Ya, Allah itu sendiri yang menghibur kita. Saya merasakan pasti Tuhan juga menghibur diri saya. Gak usah marahlah, gak usah sengit, gak usah inilah, pokoknya tenang saja. Ya, kita tenang, kita dihibur lebih baik daripada kita marah. Karena itu, saudara-saudara, seperti Yesaya 61 ayat 2-3 ditulis, Allah menghibur dan memberkati orang yang berkabul. Ya, jadi kalau kita sedang berduka, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menghibur saudara. Ya, dan artinya juga kita boleh hidup selalu di dalam pertobatan. Seperti 2 Korintus 7 ayat 10, pertobatan itu membawa keselamatan. Ya, pertobatan itu membawa keselamatan. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 itu juga dia menulis, dia mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalau seandainya juga saya yang membuat kesalahan, kita bertobat dan kita terhibur bahwa dia mengampuni dosa-dosa kita. Dan suatu waktu nanti seperti ditulis di Wahyu 21 ayat 4, suatu hari nanti ya Tuhan akan menyingkirkan seluruh kesedihan dan dosa-dosa dari kehidupan manusia. Ya, nah itu yang kedua. Dan yang ketiga itu ayat kelima ditulis seperti ini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Siapa yang lemah lembut? Artinya ini adalah mereka yang rendah hati, tunduk kepada Tuhan dan juga tunduk kepada sesama. Apa artinya ini? Ya, jadi siapa yang lemah lembut? Ya, nah kalau yang pertama ayat 3 tadi kita pelajari, orang yang miskin dalam roh menekankan ketergantungan pada Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang berduka menekankan ketundukan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga ini, orang yang lemah lembut adalah mereka yang dengan rendah hati tunduk pada Tuhan dan juga pada orang lain. Itu artinya orang yang lemah lembut, saudara-saudara. Ya, karena ada orang yang sombong kan, sombong sama Tuhan, sombong juga sama sesama. Ya, Tuhan nggak mau itu. Karena mengapa? Karena kalau kita sombong sama Tuhan, kita bermusuhan sama Tuhan. Kalau kita sombong sama orang lain, kita bermusuhan sama orang lain. Betul? Ya, so simple sebenarnya. Ya, sehingga saudara-saudara, kalau kita menjadi orang yang lemah lembut, maka kita akan melihat diri kita dan diri orang lain itu di bawah kuasa Tuhan. Ya, kan kadang-kadang suka kita ngomel kalau kita lagi dijahatin orang, biarin loh, nanti satu waktu nanti biar Tuhan yang hukum loh. Ya, jadi kita bisa melihat kalau kita mau tunduk sama Tuhan, kita nggak balas. Ya, karena kita tahu setiap manusia itu ada di bawah kuasanya Tuhan. Ya, seperti Mazmur 25 ayat 9 juga mengatakan bahwa orang yang lembut, Allah membimbing orang yang rendah hati dalam hal yang benar dan mengajar jalannya. Jadi kalau orang yang lemah lembut mau dan mudah dan gampang diajar. Betul? Orang yang lemah lembut itu gampang diajar, saudara-saudara. Ya. Nah, kelemah lembutan tidak sama dengan kelemahan. Contohnya, Musa, dia bisa marah. Dia bisa memecahkan loh batu. Saya nggak bisa bayangin kalau Musa waktu lagi marah, itu loh batu, 10 commandment, 10 perintah Allah, dia banting. Aduh, takut banget ya. Ya. Nah, demikian juga Yesus. Yesus pernah marah. Dia membersihkan bait suci. Itu dua-dua, Musa dan Yesus itu terkenal orang yang lemah lembut. Tetapi dia bisa marah. Ya. Nah, dikatakan orang yang lemah lembut itu akan mewarisi bumi. Ya. Ya. Selain lemah lembut, senang buat diri kita sendiri,
dan juga kita bisa disenangi oleh banyak orang. Betul? Daripada kita menjadi orang yang kasar. Ya. Nah, ini ada arti yang lebih mendalam, saudara-saudara. Ya. Arti yang mendalam artinya menunjuk pada masa depan kita. Ya. Yang dikatakannya itu dia akan memiliki bumi, ya. Bukan di hidup ini saja, tetapi juga akan memiliki surga dan bumi yang baru. Karena satu waktu nanti yang artinya akhir zaman, itu segala kejahatan itu diakhiri sama Tuhan. Ya, sehingga ada surga baru, ada bumi baru. Tidak ada lagi kejahatan. Ya. Nah, surga dan bumi yang baru itu milik saudara dan saya. Ya, itu warisan saudara dan saya. Ya, sedang menunggu untuk saudara dan saya. Ya, itu arti yang ketiga. Nah, ayat yang berikutnya, yang paling akhir, ditulis, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, dalam arti kata begini, saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan, sebenarnya manusia juga itu menginginkan kebenaran, merindukan kebenaran, sebenarnya seharusnya, ya. Tetapi tidak semua, seringkali mereka mempunyai jalan sendiri, mempunyai hakim sendiri, ya. Tetapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, kita menginginkan, merindukan kehendak Tuhan dan jalan Tuhan saja yang terjadi di atas muka bumi ini. Betul? Ya, kita sering berdoa. Doa Bapa kami di surga, biarlah terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Ya, kita harus dan berdoa kepada Tuhan supaya ada kebenaran di atas muka bumi ini. Biarlah terjadi jalan Tuhan terjadi di atas muka bumi ini. Kita masa sekarang enak, saudara-saudara, kalau dibandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus zaman dulu. Ya, kalau sekarang kita hidup, ya, mempunyai banyak makanan, mempunyai banyak air untuk diminum. Kalau kita buka keran, kita buka semau-maunya, kadang-kadang lupa nutup, ya. Tetapi kalau buat Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus zaman dulu, makanan sama air itu merupakan sesuatu yang sangat penting, yang sangat didambakan oleh mereka, saudara-saudara. Ya, kita nggak bersyukur makanan kelimpahan, tetapi buat murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mereka sangat mendambakan sekali. Betul, Tuhan Yesus pernah memberikan makanan untuk 5.000 orang. Itu sangat berharga buat mereka. Karena itu Tuhan Yesus katakan, Yesus mengajarkan murid-murid Tuhan Yesus berdoa seperti ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau setiap orang manusia di muka bumi ini menjalankan kehendak Tuhan dan jalan Tuhan, pasti bumi ini menjadi tempat yang bagus untuk ditinggali, yang indah untuk ditinggali. Tetapi tidak semua orang itu mau berjalan di jalannya Tuhan. Nah, karena itu Tuhan mengajarkan berdoa supaya di bumi ini terjadi seperti kehendaknya Tuhan. Ya, terjadi seperti kehendaknya Tuhan. Ya, supaya kita boleh hidup bahagia dan sejahtera. Nah, saudara-saudara, selain kita rindu diberkati secara jasmani, ya, kita juga rindu diberkati secara rohani. Karena jasmani penting, rohani pun penting. Karena di Mazmur 42 ayat 1 sampai 2 ditulis, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sehingga saudara-saudara, biarlah kebenaran itu
ada di dalam hati saudara, di dalam kehidupan saudara. Biarlah Tuhan Yesus itu sendiri yang menjadi pengisi di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa ada di dalam kehendak-Nya, di dalam jalan-jalannya. Ya, Filipi 3 ayat 10 ditulis, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yakinlah saudara-saudara, kalau saudara berjalan di dalam jalan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah, ya, berbahagialah, karena engkau akan dipuaskan. Ya, apa artinya dipuaskan? Artinya Tuhan itu sendirilah yang akan memuaskan saudara. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Dia datang kepada saya, akulah roti kehidupan. Ya, siapa yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Ya, kalau Tuhan Yesus yang memulai di dalam kehidupan saudara, Tuhan Yesus sendiri yang akan terus memimpin saudara setiap detik Dia ada di dalam kehidupan saudara. Ya. 2 Petrus 3:13 ditulis, sesuai dengan janjinya kita menanti surga baru dan bumi baru, rumah kebenaran. Ya, kita semua menantikan kesempurnaan kalau nanti Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Tetapi bukan artinya nanti, sekarang pun saudara sudah bisa dikatakan berbahagia. Ya, sehingga saudara-saudara kesimpulannya, ya, dari 4 bagian itu adalah satu paket, satu dengan yang lainnya berkaitan satu dengan yang lain. Ya, sebagai rantai emas, sebagai beatitude, suatu keindahan. Ya, suatu keindahan yang dimana mengajarkan kita Tuhan, berkat Tuhan itu bukan terletak pada kemandirian kita, tetapi pada Tuhan. Orang yang miskin dalam roh bukan pada orang yang merasa benar, tetapi pada orang yang berduka, bukan orang yang merasa hebat, bukan orang yang merasa puas diri, tetapi orang yang selalu lemah lembut dan selalu merasa lapar dan haus akan kebenaran, karena merekalah yang akan diberikan kebahagiaan Tuhan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dalam waktu yang sangat singkat, tetapi biarlah kami bisa merenungkan kembali setelah kami mendengarkan firman ini, supaya apa yang Tuhan Yesus katakan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas segala pemeliharaanmu untuk hidup kami hari pas hari. Biarlah jadilah kehendak-Mu di atas muka bumi ini seperti di dalam surga. Biarlah jadilah kehendak-Mu di atas hidup kami, menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Setelah sudah mendengarkan firman Tuhan, saat ini ada persembahan pujian dari anak-anak Elijah dan Angie. Silakan. There are ways by
Puji Tuhan, biarlah pujian itu boleh menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Biarlah kita semua boleh mendidik anak-anak kita sejak dini untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh mempunyai Tuhan di dalam hidup ini, karena di dalam Tuhan itu hidup menjadi sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat membahagiakan, karena Tuhan sendirilah yang menjadi kebahagiaan kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menolong semua umat manusia di atas muka bumi ini di dalam keadaan yang sedang merupakan satu bencana atau satu penderitaan buat banyak orang. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan bisa mengambil semua masalah COVID-19 ini dan mengembalikan kembali kehidupan manusia di atas muka bumi ini ke arah yang lebih baik. Supaya kami boleh menyadari bahwa hidup ini tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan sesuatu apapun juga. Tetapi kalau bersama-sama Tuhan dan juga bisa bergandengan tangan dengan manusia yang lain, kami bisa melakukan sesuatu yang besar dan mulia untuk kebesaran nama-Mu dan juga untuk kepentingan manusia. Ajarkan kami jemaat menjadi terang dan garam di dalam dunia ini, agar kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang, dan kami boleh menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus itu ingin mengajak kita, menuntun hidup kita ke dalam jalannya dan di dalam kebenarannya. Berkatilah jemaat-Mu, Nujoy satu persatu dalam hidup mereka. Lindungi mereka hari lepas hari. Demikian juga dengan kawan-kawan kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Engkau lindungi dan sertai. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akan segera menutup ibadah kita. Mari naikkan How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripadanya. Biarlah kasih sayang dari Allah Bapa, kuat kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus selalu menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah di dalam keluarga-Mu, di dalam kesehatan-Mu, supaya ada damai sejahtera selalu, hari lepas hari, sampai masalah ini berlalu dari kita semua. Amin.